Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan pastinya mendapatkan keberkahan serta kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, di video kali ini saya akan belajar lagi dengan teman-teman. Saya akan sharing-sharing lagi dengan teman-teman, akan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Sekali lagi guys, saya tidak pintar, saya tidak hebat, saya tidak kuat. Kepintaran, kehebatan, serta kekuatan itu satu, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, ada 4 tipe karakter manusia. Nah, ini menarik guys. Ini saya akan membahas mengenai 4 tipe karakter manusia. Seperti apa? Jadi 4 tipe karakter ini diibaratkan gitu maksudnya. Bukan berarti dia seperti itu, bukan. Ini diibaratkan. Nah, yang pertama, tipe kayu rapuh. Mungkin Anda semua tahu kayu rapuh, yaitu kayu, ya, kayu yang biasa dan sudah rapuh gitu. Pastinya teman-teman tahu kalau kayu rapuh itu gampang rapuh ya. Ya namanya rapuh pasti rapuh gitu kan. Kita patahkan pun hancur. Jangankan kita patahkan, kalau memang sudah rapuh kita pegang gini aja sudah remuk semuanya. Namanya kayu rapuh. Nah, jadi artinya guys, kayu rapuh ini adalah diibaratkan seperti orang yang mudah menyerah, orang yang mudah putus asa, orang yang mudah tidak memiliki sebuah usaha yang greget. Begitu ada masalah, begitu mengalami kesulitan, begitu mengalami kegagalan, dia langsung menghilang, langsung menyerah, dan tidak mampu untuk bangkit kembali, tidak mampu untuk berjuang lagi. Mereka berpikir, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Mereka juga berpikir, sepertinya saya tidak bakalan maju, sepertinya saya tidak bakalan sukses, sepertinya saya tidak bakalan mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya sudah berupaya. Nah, tipikal seperti itu adalah tipikal kayu rapuh yang mudah menyerah, mudah putus asa. Padahal perlu kita ketahui, untuk mendapatkan sesuatu yang kita impi-impikan di dunia ini, itu butuh perjuangan. Ya, itu butuh perjuangan. Itu juga butuh pengorbanan. Jadi kalau Anda menyerah, sama halnya Anda seperti kayu rapuh yang gampang dipatahkan dan tidak akan kembali lagi. Kalau kayu rapuh dipatahkan udah nggak akan kembali lagi. Hancur, remuk-remuk, tidak bisa kembali lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tipikal lempengan besi. Lempengan besi itu adalah besi biasa, ya. Kita bengkokkan, memang dia bengkok, gitu. Memang dia bengkok, dan dia ketika kita bengkokkan besi tersebut, kita luruskan kembali, dia memang lurus, tapi tidak seindah dan tidak secantik atau tidak sebagus awalnya. Coba Anda praktekkan di rumah. Ada besi, gak usah besi yang tebal ya, yang biasa aja. Anda bengkokkan sedikit, ya, Anda bengkokkan. Nah, baru coba Anda luruskan kembali, memang bisa lurus, tapi tidak selurus ataupun tidak semulus seperti awal. Pasti ada yang namanya gelombang-gelombang kecil. Coba deh Anda praktekkan di rumah. Pasti akan ada yang namanya gelombang kecil. Nah, tipikal lempengan besi ini itu masih di atas kayu rapuh. Kalau kayu rapuh kan kalau kita patahkan udah nggak bisa kembali. Kayu udah rapuh, yang dilem apapun nggak bisa gitu. Walaupun bisa pun dia nggak akan bertahan lama. Nah, bedanya dengan lempengan besi. Kalau kita lempengan besi kita patahkan, dia tidak patah, dia hanya bengkok. Ketika kita luruskan kembali, dia memang bisa lurus. Cuman tidak seindah dan tidak secantik awalnya. Nah, tipikal lempengan besi diibaratkan seperti kita pada umumnya manusia. Ketika mendapatkan tekanan hidup, ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan suatu masalah di dalam upaya atau usaha kita mencapai sebuah tujuan kita, dia sedikit menyerah. Ya, sedikit menyerah, namun ketika dia kembali lagi kepada posisi awal dia untuk berjuang dan untuk berusaha, dia tidak bisa secantik dulu. Upaya dan usahanya tidak bisa secantik dulu. Artinya ketika dulu dia memulai usahanya, mulai pekerjaannya, dia dengan penuh semangat, yang semangat 45, 100% semangatnya. Tapi ketika mendapatkan penekanan, mendapatkan kesulitan,
mendapatkan ujian, cobaan, bahkan sampai kegagalan, untuk kembali semangatnya akan berkurang. Entah berapa persen berkurangnya tergantung daripada penyikapan Anda sendiri. Yang penting tidak akan 100% seperti awal. Kalau awalnya semangatnya luar biasa, begitu dapat tekanan, jebret. Begitu dapat kesulitan, jebret, semangatnya menurun. Memang dia masih semangat, masih konsisten, masih berjuang dan masih berusaha. Namun semangat dan usaha atau perjuangannya sedikit menurun. Kenapa? Ya karena memang lempengan besi seperti itu guys. Tipikal lempengan besi memang seperti itu. Besi dibengkokkan akan bengkok, dan ketika diluruskan kembali akan lurus, tapi tidak seindah awal mulanya. Begitu juga ibaratnya dalam kita. Ketika kita semangat dari awal, begitu mendapatkan penekanan, kita akan kembali lagi semangat. Namun tidak se-full dan tidak sebaik seperti awal kita memulai. Nah itu tipikal lempengan besi. Yang ketiga adalah tipikal kapas. Anda tahu kapas? Pastinya tahu lah. Masa nggak tahu kapas? Kapas ini guys, seandainya ada kapas nih, kotak, berbentuk kotak. Kita tekan kapas, dia akan mumbul kembali seperti awal, tapi lama. Ya, coba Anda praktekkan di rumah. Anda kapas, Anda tekan kapas tersebut sampai penyok, dia akan kembali seperti awal. Awalnya kapas itu kotak, ketika kita tekan dan ketika dia mumbul, dia akan kembali menjadi kotak. Apabila kapas itu bulat, berbentuk bulat, kita tekan, dia akan kembali seperti awal, bulat. Nah itu tipikal kapas. Atau ada kapas kotak kecil, Anda basahkan, ya, basahkan, terus Anda keringkan, jemur, dia akan berbentuk seperti awal. Kotak akan seperti awal, yang tadinya kotak menjadi kotak. Namun dia sangat lama, tapi dia bisa kembali seperti awal. Nah, tipikal kapas ini dia lebih di atas daripada kayu rapuh, lempengan besi. Dia jauh lebih baik daripada kayu rapuh dan lempengan besi. Nah, ibaratkan seperti kita mendapatkan kesulitan di dalam hidup, kita mendapatkan goncangan di dalam kehidupan, kita mendapatkan masalah, mendapatkan kegagalan. Apabila kita memiliki tipikal seperti kapas, kita akan pelan-pelan naik. Kapas ditekan akan mumbul pelan-pelan. Sama seperti kita, kalau kita mendapatkan penekanan, kita akan naik perlahan, terus dan sampai seperti awal. Itu tipikal kapas. Jadi kalau teman-teman memiliki tipikal yang seperti itu, berarti teman-teman di atas kayu rapuh dan di atas lempengan besi. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah tipikal bola bekel. Anda tahu bola bekel? Ya, bola bekel ini kalau kita geduk ke bawah, kita pantulkan ke bawah, dia akan mumbul kembali. Tergantung kita memantulkannya. Kalau kita pantulannya pelan, mumbulnya akan pelan. Tapi kalau kita pantulannya semakin kencang, kita pantulkan ke bawah, seperti kita melempar sesuatu ke bawah dengan keras, dia akan mumbul ke atas lebih tinggi lagi. Kalau pantulan itu semakin keras, dia akan naik ke atas makin keras. Nah, diibaratkan tipikal bola bekel, diibaratkan kita mendapatkan penekanan hidup, mendapatkan kesulitan, mendapatkan permasalahan, dan mendapatkan sebuah cobaan atau ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi dengan upaya, dengan cara kita sendiri, kita mampu untuk bangkit dari kejatuhan, kegagalan tersebut. Dan bahkan kita mampu melewati setiap ujian, tantangan, rintangan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan semakin naik lebih tinggi. Semakin besar tantangannya, kita akan semakin tinggi naiknya. Semakin besar ujiannya, maka orang tersebut akan semakin naik. Semakin sulit juga apa yang dilakukannya, diupayakannya, dia akan semakin naik. Apabila dia terus berjuang dan terus berusaha tanpa mengenal lelah, semakin besar cobaannya akan semakin naik. Nah, itu tipikal bola bekel. Nah, Anda berada di tipikal yang mana? Apakah tipikal kayu rapuh, atau mungkin lempengan besi, atau mungkin kapas, atau bola bekel? Nah, tipikal bola bekel ini dia tipikal yang paling atas. Di bawahnya ada kapas,
ada lempengan besi, dan ada kayu rapuh. Kalau kayu rapuh udah gak bisa sama sekali, namanya rapuh ya rapuh, hapus sudah, ludes. Tapi kalau lempengan besi masih bisa diperbaiki dan masih bisa kembali, tapi tidak seindah dulu. Kalau tipikal kapas, pelan-pelan dia akan naik, dia akan seperti awal mulanya. Apalagi kalau bola bekel, semakin kita mendapatkan pantulannya semakin kencang, maka tingkatan naik untuk naiknya itu semakin tinggi. Anda berada di pikiran mana? Hanya Anda sendiri yang tahu siapakah diri Anda yang sesungguhnya. Oke guys, itu sedikit saya kasih pembelajaran, sharing-sharing bersama dengan teman-teman, juga dari pengalaman yang saya dapatkan dalam kehidupan ini, ya, dan juga sudah saya rasakan seperti apa. Dan teman-teman sendiri sekarang yang bagaimana menjalankan dan merasakan apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda jalankan sekarang. Saya sarankan jadilah tipikal seperti bola bekel yang begitu besar pantulannya, begitu tinggi naiknya. Yang begitu besar ujiannya, yang begitu besar permasalahannya, maka akan semakin naik. Ketahuilah guys, di setiap cobaan, ujian, permasalahan pasti akan ada hikmahnya. Anda nggak perlu takut ketika Anda gagal. Anda nggak perlu takut ketika Anda sulit. Anda nggak perlu takut ketika Anda sedang mengalami masalah yang besar. Nggak usah takut, nggak perlu khawatir. Sesungguhnya ujian, cobaan, tantangan itu hanyalah ujian dan cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menguji kualitas diri kita. Seberapa besar kesabaran Anda, seberapa besar senyuman Anda, seberapa besar semangat Anda, seberapa besar upaya Anda, seberapa besar doa Anda atau pendekatan diri Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji kita. Maka ketika kita diuji, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kita punya cara dan metode sendiri untuk melewati setiap berbagai macam ujian tersebut. Terus berjuang, terus semangat, perjuangkan hidup Anda, perjuangkan masa depan Anda, perjuangkan kesuksesan Anda, perjuangkan keberhasilan Anda. Untuk siapa? Untuk diri kita, ya, untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Milikilah semangat juang yang luar biasa, milikilah pandangan yang luar biasa, dan milikilah masa depan yang luar biasa. Sekian video dari saya. Sekali lagi, saya tidak pintar, saya tidak hebat, saya tidak kuat. Kepintaran, kehebatan, serta kekuatan hanya satu, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu buat Anda. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.